Pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas tentang mujahadah nafas, yaitu perilaku kontrol diri. Dan di dalam perilaku kontrol diri ada salah satu sifat, yaitu sifat husnudzon. Apa husnudzon itu? Kepada siapa saja husnudzon itu? Apa manfaat husnudzon itu? Mari kita bahas hari ini. Pengertian husnudzon. Husnudzon merupakan lawan kata dari suudzon. Husnudzon berarti berbaik sangka, sedangkan suudzon berarti berburuk sangka. Seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesamanya, kepada diri sendiri. Bentuk husnudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terus beranggapan bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pilihan yang terbaik dari Allah. Husnudzon dapat diartikan juga sebagai sikap mental terpuji yang mendorong seorang tersebut untuk bersikap, untuk bertutur kata, dan untuk berbuat yang baik dan bermanfaat, sehingga dapat dikatakan bahwa husnudzon termasuk ke dalam akhlak terpuji. Sedangkan perilaku suudzon termasuk akhlak tercela karena akan mendatangkan kerugian, karena suudzon itu adalah berprasangka buruk. Sedikit-sedikit kita menganggap bahwa seseorang ketika melakukan perbuatan baik pasti ada maksud tersembunyi pada perbuatan baik tersebut. Begitu juga jika kenyataan yang dia terima itu merupakan kenyataan yang pahit atau tidak sesuai dengan keinginannya, maka kita harus menerimanya dengan sabar dan tabah, dan kembali berintrospeksi diri dan tidak serta-merta berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak buruk bagi kita. Maka dari situ, kepada siapa saja kita husnudzon, yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Kenapa manusia diwajibkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pengetahuan manusia itu sangatlah terbatas, sangatlah sedikit dibandingkan kekuasaannya Gusti Allah. Manusia hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya kasat mata dan sama sekali tidak mengetahui rahasia di balik itu semua. Karena itulah kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apa yang dia kira suatu kebaikan belum tentu baik di mata Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Kadang kita diberi Allah Subhanahu wa taala, misalkan di jalan kita mau pergi ke sekolah, ternyata bannya bocor. Kita langsung berprasangka buruk, kata pelajar sekolah maksudnya ini. Jangan berburuk sangka seperti itu. Bisa jadi ketika ban kalian itu tidak bocor, kalian di tengah jalan nanti terjadi kecelakaan. Hal ini juga sudah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu pasti merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya
husnudzon kepada Allah itu adalah wajib, karena sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya pengetahuan kita terbatas dan kita tidak tahu apa makna yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan kepada kita. Husnudzon yang kedua, yakni husnudzon terhadap diri sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri adalah sikap seorang muslim yang bisa menghadapi hidup dengan penuh harapan dan tidak pernah putus asa. Sikap seperti ini sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena sifat inilah yang dapat menumbuhkan sifat-sifat positif seperti sifat gigih, sifat optimis, sifat selalu ingin berkembang dan selalu berinisiatif. Dalam hal ini, manusia akan selalu mengejar apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi cita-citanya. Ia akan selalu berusaha dan tak lupa pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnudzon yang ketiga, yakni husnudzon terhadap sesama manusia. Kita setiap hari, setiap waktu, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dari interaksi itulah kerap timbul salah paham, kerap timbul miskomunikasi yang menjadi kerikil dalam kehidupan. Hampir setiap hari kita melakukan kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan taubat setiap hari, bukan sekedar bila melakukan kesalahan saja. Karena yaitu tadi, kita berbuat sesuatu bisa jadi itu disengaja ataupun tidak. Kita tidak selalu menyadari apakah kata-kata yang terucap melukai perasaan seseorang ataupun tidak. Sikap kita membuat orang lain tersinggung atau tidak, dan hal-hal lain yang kita lakukan selama berinteraksi dengan orang lain, seperti juga kita tidak mengetahui maksud seseorang ketika perkataannya atau tingkahnya membuat perasaan kita tidak nyaman, entah sedih, entah senang, entah malu atau marah. Lawan komunikasi kita di segala aktivitas yang kita lakukan tidak pula memahami tiap tutur dan tindakan kita yang kita sengaja maupun tidak kita sadari. Hubungan baik antara sesama manusia, khususnya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, merupakan sesuatu yang harus dijalin dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbawahi bahwa seluruh kaum mukmin itu, seluruh kaum muslim itu adalah bersaudara. Kemudian manfaat husnudzon sendiri dapat dirasakan oleh seorang hamba yang selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu berhusnudzon kepada sesama, selalu berhusnudzon kepada diri sendiri. Apa yang manfaat ketika kita berhusnudzon kepada Allah? Yaitu dapat meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika seorang hamba, misalnya kita mendapatkan musibah, kita yakin itu merupakan ujian Allah untuk kita, dan ujian itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita juga, dan kita berhusnudzon dan kita berprasangka baik bahwasanya ujian ini adalah peristiwa untuk membersihkan, untuk menyucikan diri kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan dengan peristiwa itu juga mungkin kedepannya Allah akan meninggikan derajat kita. Kemudian manfaat selanjutnya, ketika kita berhusnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain, manfaatnya yaitu hidup terasa lebih indah dalam suasana kedamaian dan ketenangan. Kemudian terhindar dari penyesalan dalam menjalin hubungan sesama. Kemudian hubungan antar sesama menjadi lebih baik, terhindar dari sifat iri hati atas kesuksesan orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh-contoh perilaku husnudzon yang ketika kita husnudzon kepada Allah, bagaimana caranya?
yaitu dengan mensyukuri atas harta benda yang telah kita miliki, dengan jalan membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Bersyukur tidak hanya sebatas alhamdulillahirabbil alamin, tidak sebatas bersyukur kita mensyukuri dengan lisan saja, alhamdulillah, syukur, tidak begitu. Bersyukur harus diimbangi dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan lafal-lafal dzikir lainnya, kemudian mentasarufkan, menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk digunakan di jalan yang benar. Itu namanya syukur secara maknawi. Kemudian contoh husnudzon terhadap diri sendiri, misalkan kita percaya diri, yakni yakin dengan kemampuan diri kita sehingga kita berani mengeluarkan pendapat, berani melakukan sesuatu tindakan yang kita rasa itu benar, gigih dalam mencapai apa yang kita inginkan dengan rajin belajar, dengan berusaha sungguh-sungguh, dan juga tidak lupa untuk selalu berdoa. Kemudian husnudzon terhadap sesama, contohnya yaitu sikap, ucapan, dan perbuatan baik sebagai perwujudan dari husnudzon itu hendaknya diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan di sekolah, sesama teman, seperti saling menghormati, tidak mudah mencurigai, dan sebagainya. Oke, mungkin itu pelajaran kita kali ini, materi kita kali ini tentang husnudzon. Sedikit saya ingatkan, minggu kemarin kita sudah membahas mujahadah nafas. Sekarang salah satu kontrol diri, salah satu mujahadah nafas yakni husnudzon, yaitu sikap berbaik sangka. Husnudzon itu harus kita latih. Kalau tidak kita latih, maka kita tidak akan bisa selalu berhusnudzon, baik itu kepada Allah, baik itu kepada diri sendiri, ataupun kepada sesama manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.